yaitu yang akan mengisi yaitu penceramah pada malam hari ini dan sekaligus ketua Senandung Yatim Duafa yaitu Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Hengki Rawan yang belum. Subscribe to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma bis samawati wa ma fil ard wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuruna ila qulubikum. Hadirin jamaah yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah. Rasa hormat, rasa takjim saya sampaikan setinggi-tingginya kepada tuan-tuan guru kita, kepada para kiai, para ustadz, wabil khusus guru kita, orang tua kita Al-Habib Ali. Sama-sama kita berdoa semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesehatan yang sempurna, berkah umur beliau, selamat dunia dan akhirat. Rasa hormat, rasa takjim saya sampaikan kepada sahabat saya, guru saya,
Lalu Ustaz Nur, alhamdulillah kayaknya hampir sebulan lamanya nggak ketemu beliau. Hari ini Allah pertemukan kembali kepada dengan beliau. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ya mungkin karena kesibukan masing-masing. Kalau saya emang nggak sibuk Ustaz. Saya justru duduknya di rumah doang, jadi dukun. Tahu dukun? Duduk tekun. Ya. Sedangkan beliau alhamdulillah masih eksis di luar sana. Doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah umur beliau. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin. Begitu juga sahabat saya Ustaz termuda di Argo, tampan iya, ganteng iya, pokoknya ajiblah komplit sama dia. Walaupun demikian saya nggak mau kalah juga, tetap pede yang gitu. Walaupun beliau masih muda, saya agak tuaan, masih tetap menang saya. Betul. Kenapa? Beliau masih muda, belum tentu ngalamin tua. Betul. Betul Pak, betul. Lah ini biar tua udah pernah ngalamin muda. Betul. Setuju? Akur. Doakan sehat beliau panjang umur, istiqomah dalam berdakwah, mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya di perumahan Taman Argo Subuh. Rasa hormat, rasa tajim yang luar biasa. Ya sama sih, jujur kita sampaikan, saya sampaikan kepada Bapak Lurah kita, Bapak Agus Yantoro dengan Ibu. Sama-sama kita berdoa dari hati yang paling dalam. Doakan beliau sehat panjang umur, sehat selalu, dan yang paling penting nggak lupa sama Argo Subuh. Amin ya Rabbal. Dan yang saya hormati Ketua organisasi dalam hal ini hadir juga Bapak Yusuf, Ketua Yayasan Kematian. Beliau bersama tim beliau hadir. Doa kita mudah-mudahan beliau dan tim semuanya panjang umur. Amin. Yang saya hormati Ketua RT yang tidak saya sebutkan namanya, dan ketua organisasi yang lain yang tidak saya sebutkan namanya, tapi sama-sama kita berdoa insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih khusus buat bapak-bapak, ibu-ibu, serta remaja, adik-adik semua yang hadir pada malam hari ini, sama-sama kita berdoa mudah-mudahan kita tergolong daripada umatnya Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. 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 Ini hari kayaknya saya nggak bisa teriak-teriak Bu. Ini kalau sempat teriak, wow, suaranya langsung sember. Lagi batuk ini Bu. Dan malam ini nggak pakai lama. Sekarang udah 9:30. Jadi kalau udah jam 10 tolong kasih tahu ya. Setengah jam aja. Hah? Enggak. Ya. Siap Ibu? Bu. Bu. Ada nggak suara itu? Suaranya cuma 2 orang doang. Bu. Bu. Pak. Pak. Mbak ya. Pak. Pak. Semangat dong. Semangat. Masih semangat? Masih betah duduk? Sampai jam berapa kira-kira? Sampai jam 12. Siap? Mau sampai jam 12. Ibu sama bapak di sini saya pulang. Setuju? Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan sehat panjang umur hingga pada malam hari ini kita bisa kumpul di sini memperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah rangkaian dari awal sampai akhir nanti Allah mudahkan dan Allah ridho, dan insya Allah kita mendapatkan yang terbaik di mata atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam
Mari sama-sama kita haturkan kehariban kunjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul wafat udah lama, berabad ya, beratus tahun, betul nggak? Saya tanya Pak, betul nggak? Kita nggak pernah ketemu langsung dengan namanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, betul? Nggak pernah bareng beliau, nggak pernah hidup bareng beliau bersama-sama beliau, nggak pernah melihat beliau secara langsung, betul apa tidak? Karena kita tidak hidup di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu udah beratus-ratus tahun. Pertanyaannya, sekalipun kita tidak pernah langsung bertemu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak hidup di zaman baginda Rasulullah, nggak pernah ketemu langsung, jaraknya begitu jauh, tapi kenapa sampai hari ini, sampai detik ini, bahkan nanti sampai akhir hayat kita, rasa cinta kita kepada Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertanam dalam diri kita? Kenapa Pak? Uy, kenapa Ustaz? Tanya aja sama tadi. Kenapa Bu? Ibu kalau jatuh cinta sama orang, dulu ini dulu, kalau kita jatuh cinta sama orang, nggak ketemu orangnya bertahun-tahun berapa lamanya, kira-kira cintanya dalam nggak? Enggak kan? Hilang, cari yang tapi tidak. Sekalipun kita tidak hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu jauh jaraknya bertahun-tahun, baginda Rasulullah telah wafat, telah meninggal dunia, tapi cinta kita kepada baginda Rasulullah sampai hari ini tetap tertanam di dalam diri kita. Ini kenapa? Karena ini Allah memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita. Kita yakin baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Betul apa betul? Bersyukur nggak? Makanya insya Allah orang yang hadir di sini ini yang suka maulid termasuk insya Allah orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Setuju nggak? Udah kita malam ini ngaji nggak pakai ketawa, seriusan dikit. Betul nggak? Cintanya tulus sama Nabi kagak? Atau cuma ikut-ikutan doang? Biarin. Coba yang ikut-ikutan doang angkat tangan. Insya Allah nanti dikasih rezeki. Jebak dulu. Cintanya tulus nggak kepada Nabi? Tulus. Mudah-mudahan insya Allah peringatan maulid yang kita adakan pada malam hari ini adalah bentuk salah satu cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur kita ibu bapak, ya, Allah tanamkan di dalam diri kita anugerah untuk cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita, dan ini akan kita pertahankan sampai nanti ajal menjemput kita. Setuju? Setuju nggak? Mau nggak? Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu bukan orang biasa. Memang sama kayak kita, manusia. Tapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari kita, lebih mulia dari kita, lebih baik dari kita. Dan insya Allah yang mau mengikuti ajaran,
baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terselamatkan, akan hidup baik-baik saja di dunia ini, terlebih nanti di akhirat. Apa yang tidak ada pada Rasulullah? Kalau mau nyontoh, mau contoh baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa aja ada. Ustaz, saya pedagang, Rasulullah juga dagang, betul nggak? Betul nggak? Ustaz, saya politikus, politikus ya namanya. Rasulullah diplomat yang hebat, betul nggak? Ustaz, saya seorang jenderal, Rasulullah memimpin perang di depan, betul nggak? Ustaz, saya ini kepala rumah tangga, Rasulullah punya istri dan punya anak. Ustaz, Rasulullah ceramah, Rasulullah mubalik dan selalu menyampaikan kebaikan, ada pada diri Rasulullah. Rasulullah juga guru. Maka dari itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mau nyontoh ya Rasulullah, semuanya ada. Kenapa? Allah turunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia khairul khalqillah, ciptaan terbaik yang Allah ciptakan, diturunkan ke muka bumi ini. Kenapa? Ya karena kita manusia. Betul nggak? Kenapa? Ya karena kita manusia. Karena mencontoh manusia lebih gampang dan lebih mudah. Betul nggak? Kita nggak bakal bisa mencontoh malaikat. Kita nggak bisa mencontoh jin. Kita nggak akan bisa mencontoh hewan, nggak bisa. Tapi yang kita bisa contoh adalah manusia. Mencontoh manusia. Siapa yang patut dicontoh? Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas beliau adalah uswah yang pantas untuk dicontoh oleh seluruh umat manusia, bukan hanya saja orang yang beriman. Betul? Betul apa betul? Jangan tul aja. Betul nggak? Ayo ikutin ajaran baginda Rasulullah dikit-dikit dari yang paling gampang. Ini ikut sunnahnya kawin mulu, nambah mulu, ya boleh, nggak masalah. Ayo. Maka beliau dia jadi uswah, jadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Senyum dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya kalau mau contoh Nabi, manusia mencontoh manusia itu paling gampang, paling ajib. Kita tak bisa mencontoh malaikat, betul nggak? Kalau kita manusia melihat yang bening, masih doyan nggak? Kalau malaikat, betul apa betul? Manusia kita masih doyan duit kagak? Doyan. Malaikat doyan duit kagak? Kagak. Maka nggak usah heran, Pak. Nggak usah heran, ada kesempatan sikat, betul. Maka heran orang sono banyak yang korupsi. Kenapa? Doyan sama duit. Setuju? Kalau malaikat enggak, Pak. Maka dari itu kita nggak bisa mencontoh malaikat, tapi yang patut kita contoh adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak kita. Punya ilmu banyak, hafal kitab, hafal ayat sampai berapa? Sampai khatam.
Tapi kalau akhlaknya kagak ada, mohon maaf, nggak kepake. Setuju? Setuju? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin tidak akan terselamatkan dunia dan akhirat. Jangan hanya tiap tahun ya kita memperingati Maulid, tapi kita tidak berusaha untuk mengikuti ajaran sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama akhlak beliau, akhlak yang mulia, akhlak yang baik yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu sayang sama kita. Sayangnya begitu luar biasa. Beliau perhatian sama umatnya. Betul tidak? Enggak kayak umat Nabi Nuh. Tahu Nabi Nuh? Rasulullah itu gak gampang marah, gak gampang putus asa. Akhlak beliau itu luar biasa. Gak kayak Nabi Nuh. Beratus-ratus tahun, bertahun-tahun pengikutnya itu hanya beberapa orang, betul. Sampai dia kesel tuh Nabi Nuh. Ya, sampai kesel Nabi Nuh. Bilang, ya Allah, aku udah bertahun-tahun berdakwah mengajarkan agamamu, tapi yang ikut masih letih, masih dikit. Udah ya Allah, turunkan aja banjir. Benar nggak? Turunkan banjir. Kata Allah, apa kata Allah? Kalau mau diturunin banjir, wahai Nuh, kamu buat kapal dulu. Loh, kapalnya buat dari apa ya Allah? Dari pohon kayu. Kayunya dari mana? Tanam dulu, betul? Benar nggak? Begitu prosesnya. Begitu luar biasa lama, Pak. Sampai akhirnya kapalnya terbuat, jadi ngebuat kapal di tengah-tengah darat, jadi udah jadi kapalnya. Ada orang kafir yang tidak suka dengan Nabi Nuh, itu kapal malah dijadikan tempat buang air, Pak. Datang buang air, begitu tak ya? Benar nggak? Buang air itu kapal penuh, sampai suatu saat ada orang kafir punya sakit stroke, itulah bahasanya, punya sakit stroke, mau buang air ke kapal Nabi Nuh, naik, begitu naik nongkrong nggak kuat, nyemplung. Tahu nyemplung? Ini hampura ya, nggak apa-apa ya, nyemplung. Udah nyemplung, begitu bangun seger, Pak. Yang tadinya stroke sebelah seger, gara-gara nyemplung ke kapal yang isinya itu ternyata apa? Iya bener gitu. Begitu tuh yang stroke masuk, nyemplung sehat, turun dia. Tadi naik stroke, pulang sehat. Ditanya, pulang, tadi kamu waktu naik ke atas mau apa? Mau boker. Campur ya, bahasa kita boker. Ya, stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kok pulang-pulang turun dari situ mau sehat? Ini kuasa Allah. Bener nggak? Kok sehat? Dia bilang apa? Tadi niatnya mau buang air di atas kapal Nabi Nuh. Begitu nongkrong nyemplung. Begitu nyemplung, dibayangin ya, jangan dibayangin. Nyemplung bangun sehat seger. Bayangin, begitu mendengar penjelasan dia, itu orang kafir yang tadi boker di kapal Nabi Nuh, ngambil gayung, ngambil ember, nyiduk tuh
bekas dia buat obat mujarab Pak, sampai akhirnya kapal Nabi Nuh bersih kembali. Masya Allah. Bener nggak? Pernah nggak dengar kisah ini? Udah barusan mau sampein. Bener nggak? Tuh perjuangan Nabi Nuh bertahun-tahun. Masya Allah. Pengikutnya umananya beberapa. Gak sabar beliau, kepengen ya Allah turunin banjir. Sebelum diturun banjir kata Allah buat turun kapal. Wah. Tapi tidak dengan baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah suatu saat ketika Mekah sudah nggak aman ya, sahabat bilang ya Rasulullah, yuk kita hijrah ke Madinah. Apa jawab Rasulullah? Jangan. Kenapa? Belum ada perintah hijrah. Ini bahaya Madinah ya Rasulullah. Saya takut buat terjadi apa-apa. Kata Nabi, jangan. Belum ada perintah dari Allah untuk hijrah. Sampai akhirnya perintah hijrah turun kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi bilang, wahai sahabatku, sudah waktunya kita hijrah. Maka dari itu, wahai sahabatku, kalian semua berangkat terlebih dahulu, biarkanlah aku di sini. Kata sahabat, gak bisa, karena yang diancam, yang akan dibunuh itu adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kami tega meninggalkan engkau ya Rasulullah di tempat ini, sementara engkau meminta kami berangkat duluan. Tidak apa-apa, berangkatlah kalian duluan agar kalian terselamat. Biarkanlah aku tetap berada di sini menghadapi semua bahaya. Itu Nabi, Pak. Betul. Itu Nabi. Setuju? Nabi. Tapi kalau kita jadi jenderal, jadi TNI, kalau perang kira kita jenderalnya di depan, maaf nih, apa prajuritnya yang di depan? Prajurit. Ya wis, terserah kamu dah. Betul. Itu Nabi. Baginda Rasulullah SAW, kepemimpinan beliau luar biasa. Beliau berani di depan, beliau tetap di depan melindungi daripada umat beliau. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak kemuliaan baginda Rasulullah. Sama-sama kita, Rasulullah manusia, tidak manusia, cuma kelebihan Rasulullah itu lebih besar. Betul Pak? Benar nggak? Ludahnya Rasulullah itu jadi obat. Benar nggak? Ludahnya Rasulullah itu jadi obat. Mau tahu kisahnya? Jadi berapa? Terus 10 menit lagi ya. Jangan malam-malam. Sampai mana tadi? Kalau ludahnya Rasulullah itu jadi obat. Di Rasulullah. Ketika rumah Rasulullah sudah dikepung Pak oleh kaum kafir ingin membunuh Rasulullah. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Sayyidina Ali dan baginda Rasulullah. Nabi bilang, ya Sayyidina Ali, coba gantikan tempat tidur dulu, sementara aku dengan Abu Bakar pergi. Kata Sayyidina Ali, walaupun pemuda yang soleh keluar, siap Rasulullah, siap-siap menggantikan dirimu. Tidur di situ. Kalau kira-kira kita mau dibunuh, udah dikelilingin gitu ya, contohlah saya ini mau dibunuh 1, 2, 3, mengganti posisi saya tempat tidurnya, kira-kira mau nggak Pak? Nah, karena bakal dibunuh, mau nggak? Paling bilang, kalau bisa jangan saya lah Rasulullah. Kenapa? Yang agak lebih tuaan dikit. Betul lah, begitu. Benar nggak? Tapi tidak dengan Sayyidina Ali. Siap menggantikan Rasulullah SAW. Diganti Rasul sama Abu Bakar berangkat Pak. Pergi sampai ke suatu gua. Begitu mau masuk gua, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, tunggu dulu. Sebelum engkau masuk, aku cek dulu tempat lokasinya.
dicek Pak. Masuk ke dalam. Abu Bakar lagi hasil ke dalam, nggak tahu-taunya di situ ada kalajengking. Menggigit tangan baginda Rasul, menggigit tangan Abu Bakar. Bayangin aja Pak, kalajengking Indonesia sama kalajengking di Arab Tengah beda. Gedenya sampai tabrak Pak. Digigit tangan Abu Bakar. Diem aja dia Pak. Merintih sakit. Udah beres. Maka kata Abu Bakar, ya Rasulullah silakan masuk. Begitu masuk duduk di dalam gua, Abu Bakar meringis. Rasulullah melihat Abu Bakar meringis. Kata baginda Nabi, ya Abu Bakar, jangan takut. Ada Allah selalu bersama kita. Enggak ya Rasulullah. Kalau enggak, kenapa mukamu pucat? Pokoknya engkau jangan khawatir, kita pasti aman. Allah akan melindungi kita. Bukan masalah itu ya Rasulullah, aku bukan takut. Terus kalau engkau nggak takut, kenapa wajahmu begitu pucat sampai keluar keringat dingin? Abu Bakar ngomong, begini ya Rasulullah, tadi waktu bersih tangan kegigit kalajengking. Jadi rasanya meriang. Kenapa nggak ngomong? Kalau bahasa kita deh, kata Rasulullah, kenapa nggak bilang dari tadi? Ya beginilah keadaannya Rasulullah. Dia ambil tangan Abu Bakar, dia ambil tangan Abu Bakar, baca Bismillah, diludahin sama baginda Rasulullah. Seketika itu Pak, sakit bekas daripada gigitan kalajengking yang digigit di tangan Abu Bakar sembuh sebentar. Itu ludahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata Bapak digigit kalajengking, kemudian saya ludahin, kira-kira sembuh kagak? Sembuh kagak? Hah? Asem banget ya Pak. Kenapa? Yang ada bunyi gong ya. Iya, itu ludah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi keringatnya Nabi, ya Pak ya. Keringatnya Nabi itu bau wangi kasturi, wangi Pak. Bener, makanya apa? Istri beliau Aisyah demen banget tuh kalau Rasulullah pulang tuh ngelap keringat beliau, karena keringat beliau tuh wangi kayak wangi kasturi. Masya Allah, keringatnya baginda Nabi. Nah kalau punya makanan besar. enggak tahu dah. Ya, makanya Ibu, kalau mau bakti sama suami pulang lagi keringatin, lapin Bu. Mau lapin? Yakin, Bu perengus. Betul? Beda. Keringatnya Nabi begitu ada laler nengket, ngosot jatuh. Kalau kita begitu kita keringat, lalat datang, nemblok nyarang. Betul? Itu kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka luar biasa. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wis, udah Pak, udah Bu, udah ya Pak ya, nggak usah lama-lama. Ini kayaknya udah mulai nggak kuat. Mau jujur aja Mak. Sekarang Mak saya mau jujur aja Mak. Nggak mau dipaksa-paksain. Tetap jumlahnya sama. Jadi ya Pak, ayo. Kalau kita ngomong kita ini kepala rumah tangga, Nabi juga punya istri dan punya anak, betul. Maka kalau mau ngikutin Nabi, Bapak senengin tuh suami, istri kayak Rasulullah. Kalau manggil bini, ya Humairah, artinya apa? Wahai istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan. Sering itu nanti pulang, hai Humairah apa kabar? Bisa nggak? Mau nggak? Tetap aja, biar kata istri kita hitam, ngomong aja, ya Humairah. Hah? Insya Allah senang, nyenengin hati istri itu luar biasa, betul. Nabi asal manggil begitu, ya Humairah, wahai istriku yang kulitnya putih-putihan, merah-merahan. Nanti Bapak pulang begitu, biar kata istri kita agak belah ketat, udah gak apa-apa ngomongnya begitu, betul. Pernah gak romantis hidup? Nabi romantis loh. Kita nggak usah malu-malu. Saya nggak sama bini. Bu, ini suami ibu ada nggak di sini?
Ada. Pernah nggak Bu kalau suami ibu ngomong romantis sama ibu manggilnya? Hah? Pernah nggak? Pernah apa sering? Mah? Oh, kalau ada maunya. Kalau ada maunya manggilnya apa, Bu? Hah? Ayam. Itu kayak suara bini gue dah. Nggak apa-apa Bu, nanti pulang, ya Allah. Apalagi kalau malam Jumat ya. Istriku ya Humairah, Masya Allah. Kalau bahasa kita, wahai istriku yang paling cantik, yang tidak ada bandingnya, aku sayang padamu, I love you. Gitu. Pernah nggak ngomong gitu, Pak? Apa? Yakin? Sebulan belum tentu pernah ngomong begitu. Tapi Nabi setiap memanggil istrinya, ya Humairah, Masya Allah. Itu Nabi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ikuti dari yang kecil-kecil aja. Supaya apa? Indah dan romantis di dalam rumah tangga kita. Kenapa? Sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memuliakan istri dengan panggilan-panggilan yang indah. Jangan waktu pengantin barunya aja. Ya besok kalau antum nikah, jangan pas barunya doang. Sampai hari tua. Sampaikan kata-kata kalau menjadi kalimat-kalimat yang indah. Kan banyak, Pak. Betul apa betul? Udah siap? Dan insya Allah masih banyak lagi akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita contoh. Terutama ketawadukan beliau luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini, dengan sedikit penyampaian, kita bisa perlahan-lahan, sedikit demi sedikit bisa mengikuti daripada akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Betul. Ya, insya Allah ya Bu ya. Ayo tanamkan akhlak yang baik di dalam diri kita. Biar itu banyak majelis, banyak tempat thalabul ilmi. Ayo, kalau datang ke thalabul ilmi, ke majelis itu bukan hanya ikut-ikutan doang, tapi tanamkan di dalam hati untuk memperbaiki diri kita, semakin kenal dengan agama Allah dan semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki ibadah kita. Karena ingat Bu, sehebat apapun Anda, sekaya pun apapun Anda, secapek apa dan sekuat apapun kita mencari apa yang ada di dunia, tetap kembalinya pada kematian. Betul lah, betul. Cuma itu yang kita tunggu Bu. Sebelum datang, ayo siapkan diri kita. Sebelum itu sampai, ayo persiapkan diri kita. Kalau udah siap, insya Allah kita mohon kepada Allah selamat dunia dan akhirat. Setuju? Setuju? Siap? Nah, mungkin itu ajalah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, dengan kondisi dan suara yang mungkin kurang berkenan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya hanya bisa menyampaikan, dan perkara terima atau tidaknya itu urusan jamaah masing-masing. Kewajiban saya insya Allah udah gugur, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.